Hi again guys, welcome back again di Bitcoin Update kali ini kita akan selipkan sebuah pernyataan menarik dari Charles Hoskinson selaku CEO dari IOG atau Input Output Global alias founder dari Cardano Network. So, apa yang disampaikan oleh si Charles Hoskinson ya, tadi saya sempat baca dan kelihatannya menarik karena dia ngebahas tentang bagaimana sebenarnya market crypto itu bisa bull run atau mega bull run bahkan. Tapi at the same time dia juga bilang bisa jadi super bear market. Jadi apa yang disampaikan? Nah, kita bahas langsung ya. Jadi si Charles Hoskinson di sini mengatakan bahwa dia percaya ada kondisi di mana penurunan kripto itu bisa selesai jika ini tertrigger. Dan apakah itu? Jadi baru-baru ini Charles Hoskinson itu di interview sama Cheeky Crypto, creator of the smart contract. Dia mengatakan bahwa jika US government istilahnya meloloskan ya, bisa dibilang Financial Innovation Act, jadi ini kayak semacam kebijakan atau rules atau mungkin kita bilang apa ya, regulasi dan lain sebagainya, the crypto market would begin a mega bull run. So ini adalah interesting statement dari si Charles Hoskinson. Sebenarnya secara logika kita udah paham tentang kondisi tersebut. Bahwa ini statementnya dia ya. Saya sudah berada di crypto market semenjak berapa ya? Semenjak 7 time bull bear market ya. Jadi dia udah ngerasain 7 kali bullish market dan bear market. And then gak ada perbedaan ya, bisa bertahan selama 18 bulan, bisa jadi 2 tahun, bisa jadi berakhir di akhir tahun ini. Siapa yang tahu gitu ya. Dia menyampaikan di hari it's any given Sunday ya, saya kurang paham ya word terakhirnya apa. But if America passes the Financial Innovation Act, we probably see a mega bull market because a huge amount of institutional money would enter and also all of the regulatory risk with crypto would disappear. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah di sini guys, institutional money. Kemarin ada yang sempat memberikan pertanyaan ya kayak mana nih BlackRock, katanya sekian persen dari aset dia kalau masuk itu. Masalahnya belum bisa masuk. Kenapa? Karena ETF spot tuh masih belum di approve. Jadi yang menarik adalah kalau ini saya sekaligus ngelihat ya guys. Jadi the Financial Innovation Act ini nanti saya akan research lagi lebih deep, mungkin di next video kita akan bahas juga ya. Ini proposal itu dibuat oleh anggota Senat Republik Cynthia Lummis of Wyoming and Democrat Senator Kristen Gillibrand of New York in June. Jadi tujuannya itu adalah membuat regulasi yang komprehensif untuk aset digital atau untuk industri aset digital. Kalau kita lihat ini ada dua politik ya, dua kubu politik. Yang pertama Republik dan yang kedua adalah Demokrat. Saya rasa keduanya ini sama-sama memenangin hati masyarakat juga ya, at least melalui jalur kripto. Jadi at least kripto itu mungkin nggak cuma sekedar untuk dipakai untuk investasi atau perdagangan aja, tapi this time para pelaku politik itu juga mulai menyadari bahwa kripto ini bisa jadi senjata politiknya mereka. Jadi kalau misalkan kayak ya mereka mengajukan seperti ini dan mungkin di approve ya, mungkin orang akan percaya dengan mereka ya, mungkin sebagai salah satu pembuat regulasinya ya, itu bisa dipertimbangkan gitu. Akan tetapi Hoskinson juga memberikan note bahwa ada possibility market bisa ke arah yang justru lebih buruk jika regulator tertentu seperti SEC Chairman yaitu Gary Gensler itu diberikan empowered ya, kita bilang kayak diberikan semacam di-amplify ya, istilahnya kayak diberikan wewenang lah untuk mengurus regulasinya ya. Dia mengatakan bahwa jika orang seperti Gensler ya didukung, maka kita bisa melihat mega bear market happens as a massive amounts of litigation occurs and all these poor entrepreneurs just basically get put out of the business by the heavy-handed government ya. Karena memang kita udah tahu nih, Gary Gensler nih belakangan lagi hot banget, banyak diperbincangkan. Salah satunya oleh Brad kali ya. Brad Garlinghouse ya. Itu adalah CEO daripada Ripple ya. Ini baru banget kita bahas di update kemarin. Jadi something yang menarik karena dia sempat memberikan statement yang menurut saya lumayan berani ya, ketika dia bilang
ya sebenarnya Gary Gensler menurut dia tuh agak ya gitu kayak ya semua ditentang gitu loh, mungkin mau dicuanin ya, kita nggak tahu teman-teman. Oke, jadi ini adalah statement yang disampaikan oleh si Charles Hoskinson. Dia menilai kayaknya yang kita perlu menaruh, istilahnya kita bilang menaruh perhatian khusus ya, adalah masalah Financial Innovation Act. Nah ini kita boleh sama-sama research ya teman-teman sekalian. Nanti kita boleh sama-sama sharing juga di kolom komentar kalau kalian udah ada yang istilahnya nemuin poin daripada Financial Innovation Act ini. Nanti kita bahas sama-sama. Saya juga akan doing research, kita bahas di next update. Nah sekarang kita sekaligus tambahin dari sisi price action. Sebenarnya hari ini pergerakan Bitcoin nggak terlalu kemana-mana. Saya tadi sempat sharing juga chart yang saya lagi pantau ke grup Telegram. Kalian bisa lihat di Telegram terakhir saya share ya. Dan linknya by the way sekali lagi saya mau make sure itu ada di kolom deskripsi. Kalian lihat di link tree yang bagian atas, kalian klik dan itu adalah official link untuk grup Telegram. Jadi agak berhati-hati terhadap scammers yang mungkin ngirimin kalian link secara personal lewat direct message di Telegram. Itu sering banget kejadian kayak gitu, jadi please hati-hati guys ya. Nah guys, sekarang kita bahas sedikit untuk price action time frame daily. Jadi sebenarnya menurut saya ini yang bagi saya terlihat cukup menarik. Pertama, closing Bitcoin beberapa 2 hari yang lalu itu ada bullish engulfing, and then kemarin closingnya itu seperti bukan shooting star, kita bilang kayak bullish pin bar ya. Buntutnya panjang ke bawah, bodinya kecil di atas. Jadi ini bisa dikatakan sebagai sebuah pin bar. Dan harusnya hari ini tuh merupakan candle konfirmasi. At least kalau misalkan hari ini dia close candle seperti doji, which is dia harus closing di kisaran $19.200 atau $19.300 untuk lebih baik dan lebih terkonfirmasi. Ini berarti seperti yang kita udah bahas kemarin ya. Jadi kita udah sempat bahas soal dolar itu udah create lower low, tapi dolar udah create higher high, tapi Bitcoin belum create lower low. Jadi teman-teman bayangkan apa yang possible terjadi terhadap si dolar jika seandainya posisi si dolar ini tuh sudah masuk ke fase reboundnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, let's say mana tuh terakhir dolar index itu di bagian bawah. Nah gini ya, kita sebelumnya sempat melakukan analisis atas dolar index, dia posisinya sudah testing terhadap trend line, dan jika yang terjadi berikutnya adalah koreksi, berarti harusnya sentimennya cenderung positif buat Bitcoin. Karena kita bisa lihat sama-sama di saat dolarnya create higher high, Bitcoin bertahan. Artinya ada mungkin pihak-pihak yang mencoba untuk mempertahankan harga Bitcoin agar tidak drop di bawah atau lebih jauh daripada kisaran area 18.500. Makanya saya katakan kalau misalnya dolar index itu terdecline, dan ini wajar untuk terjadi ya, bukan berarti dia langsung kayak begini ya, ini kayak impossible gitu loh, kecuali dia Jerome Powell mengatakan bahwa oke, suku bunga udah cukup, kita udah nggak akan naikin lagi, malah kita akan turunkan bulan depan. Nah itu kan kayak impossible gitu loh. Tapi kalau kita berbicara untuk ngelihat dolar index dia koreksi-koreksi cantik aja, mungkin untuk ngetes trendline di bagian bawahnya lagi, itu masih possible. Dan by the time hal ini terjadi, yang menariknya adalah untuk Bitcoin justru kita akan mendapatkan yang namanya potensi relief rally, maybe untuk ngetes terhadap trendline di kisaran range price $20.500. Makanya at least kita ngelihat situasi ini tuh bisa menjadi indikasi yang cukup positif untuk Bitcoin, minimal untuk dia mempertahankan range level support di kisaran area $18.500. Oke, by the way, lihat wave count nanti kita update-nya sekalian besok aja ya di weekend guys. Dan tadi sekalian kita juga untuk ngecek ya masalah Financial Innovation Act, itu kita akan update sekaligus. Nah, untuk time frame hourly-nya simple aja. Saya lihat di sini ada sebuah triangle pattern, which is kita sideways doang selama satu harian ini. Bahkan di time frame 15 menit, kalau kita tambahkan range price lagi, ini jadi menarik. Kita bisa ngelihat malah ada possibility bisa membentuk semacam inverse head and shoulders untuk time frame 15 menit. Hanya dari sideways-nya pergerakan hari ini. Jadi kalau sebenarnya nggak cuma IHSS, tapi kalau ditambahin lagi, ya ini jatuhnya kayak trendline lagi. Jadi kayak ada symmetrical triangle untuk 15 menit di dalam time frame 1 jam. Jadi ada symmetrical triangle di dalam symmetrical triangle pattern, yang artinya hari ini Bitcoin sideways parah. Oke, jadi sedikit kesimpulan dari saya, kalau ngelihat posisi kayak gini, sebetulnya seperti yang kita sampaikan di video terakhir juga, ada
possibility yang cukup positif di mana kita ngelihat Bitcoin at least dia mampu bertahan di atas area Fibonacci 1,8 dan dia sudah mampu create higher low. Cuman tinggal pertanyaannya adalah mampukah Bitcoin break nih dari si symmetrical triangle-nya. Itu aja teman-teman yang perlu dipantau. Oke, so I think teman-teman that's it update untuk hari ini. Thank you so much for watching. I hope kalian bisa enjoy informasi yang saya sampaikan, bisa mendapatkan informasi yang menarik. Once again, thank you very much. Have a nice weekend, everybody. God bless, and I'll see you guys again in the next update. Goodbye, guys. Cheers.